Welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Silviana. Saya di sini akan mempresentasikan hasil proyek kelompok saya. Proyek kelompok saya yaitu Sistem Informasi Layanan Rumah Sakit. Di sini saya akan menjelaskan tampilan yang ada di sistem. Yang pertama adalah menu login. Menu login terdapat username dan password. Sebelum masuk menu selanjutnya, kita harus mengisi username dan password terlebih dahulu. Setelah itu, klik OK jika berhasil. Nah, ini adalah menu utama yang ada di sistem pelayanan rumah sakit. Yang pertama, kita masuk menu dokter. Ini tampilan yang ada di menu dokter. Di sini kita bisa memilih jenis kelamin. Jika sudah, klik tombol tambah untuk menambahkan data. Jika sudah, klik tombol keluar untuk masuk ke menu perawat. Ini adalah form data perawat. Jika sudah, klik tombol tambah untuk menambahkan data. Jika sudah, klik tombol keluar untuk masuk ke menu kamar. Nah, ini adalah form untuk mengisi data kamar. Selanjutnya kita masuk ke menu form obat. Di sini kita bisa menambahkan data dan kita bisa keluar untuk lanjut ke menu pasien. Ini adalah tampilan untuk mengisi data pasien. Selanjutnya, kita masuk ke menu pemeriksaan. Nah, di sini kita harus mengisi kode pemeriksaan, lalu klik cari, kode dokter, lalu cari, dan selanjutnya kode pasien, lalu klik cari. Nah, di menu diagnosa ini ada dua pilihan, yaitu diagnosa berat dan ringan. Jika hasil diagnosanya berat, kita klik tombol tindakan untuk pergi ke form rawat inap. Nah, ini adalah tampilan form rawat inap. Di sini kita dapat mengisi data pasien. Kita lengkapi semua data pasien. Jika sudah, klik tombol keluar untuk masuk ke menu pemeriksaan lagi. Jika kita memilih diagnosa ringan, maka kita klik tombol tindakan untuk pergi ke form rawat jalan. Nah, ini adalah form untuk mengisi data rawat jalan. Setelah itu keluar. Halo guys, di sini saya Muhammad Nur Prabowo akan melanjutkan penjelasan dari Nita Silviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dari aplikasi Rumah Sakit Duta Bangsa. Sebelumnya kita akan masuk ke database-nya dahulu. Untuk database-nya saya bikin dengan nama DB Rumah Sakit. Kemudian saya membuat beberapa tabel. Tabel yang pertama itu ada tabel dokter, tabel login, tabel pasien, tabel pemeriksaan, tabel perawat, tabel rawat inap, tabel rawat jalan, tabel resep, dan tabel ruangan. Di sini saya untuk isi dari tabelnya sendiri seperti ini tampilannya. Untuk tabel login kita punya primary key-nya username dan password. Dan untuk tabel pasien kita ada kode pasien, nama pasien, umur, jenis kelamin, dan alamat. Untuk primary key-nya itu adalah kode pasien. Dan kita juga punya
tabel perawat yang berisi kode perawat, nama perawat, jenis kelamin, alamat, kota, dan telepon. Di sini untuk primary key-nya kode perawat. Kemudian kita ada tabel dokter. Tabel dokter ini berisi kode dokter, nama dokter, jenis kelamin, alamat, kota, dan telepon. Untuk primary key-nya kode dokter. Kemudian ada tabel ruangan. Untuk tabel ruangan kita punya dua data, yaitu kode ruangan sama nama ruangan. Untuk primary key-nya kode ruangan. Terus untuk tabel resep kita punya dua data juga, yaitu kode resep sama resep obat. Untuk primary key-nya kode resep. Kemudian untuk tabel prosesnya kita punya pemeriksaan, nah di sini kita untuk tabel pemeriksaan punya beberapa data, yaitu kode pemeriksaan, kode dokter, nama dokter, kode pasien, nama pasien, diagnosa, tanggal pemeriksaan, dan hasil. Di sini untuk primary key-nya itu kode pemeriksaan, dan untuk tabel prosesnya itu kita ada tiga, yaitu pemeriksaan, rawat jalan, dan rawat inap. Untuk rawat jalan kita punya tabel kode jalan, kode dokter, nama dokter, kode pasien, nama pasien, kode resep, resep obat, dan tanggal periksa. Untuk primary key-nya yaitu kode jalan. Kemudian untuk tabel rawat inap, untuk primary key-nya yaitu kode inap, dan datanya itu ada kode inap, kode ruangan, nama ruangan, kode dokter, nama dokter, kode pasien, nama pasien, kode perawat, nama perawat, tanggal inap, dan tanggal keluar. Dan ini adalah sebuah gambaran atau database dari sistem kita web. Ya, sekarang kita langsung masuk ke bagian sistemnya. Di sini kita sudah punya username, yaitu dengan username admin dan passwordnya admin. Kita tambahkannya lewat database. Kemudian kita coba jalankan programnya di bagian login. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita masukkan password tadi yang berada pada database tadi dengan username admin dan password admin. Kemudian kita coba login. Jika benar, dia akan menampilkan hasil berhasil login. Kemudian akan masuk ke tampilan utama, yaitu dashboard. Kita pertama masukkan data dokter sebelum dahulu. Kita bisa juga langsung cari di sini. Misal kita udah punya data, cari nomor 1. Dia akan menampilkan data dari Dr. David di sini dengan jenis kelamin laki-laki dengan alamat di Solo. Dan kita juga bisa menambahkan data seperti ini caranya. Kita masukkan kode dokter terlebih dahulu yang sebelumnya tidak ada di daftar ini. Misal kita tambahkan angka 5, kodenya 5 dengan nama Alex dan dengan jenis kelamin laki-laki. Alamatnya di Sragen, kotanya Sragen, dan nomor teleponnya 08 sekian. Kita masukkan, maka data berhasil dimasukkan. Dia akan tersimpan di sini dan masuk ke database. Coba kita
cek di tabel database dokter. Nah, dia sudah masuk ke database dokter. Kemudian kita coba masuk ke bagian data perawat. Nah, di bagian data perawat ini juga sama. Kita coba masukkan kodenya 3 dengan nama Dina dan jenis kelamin perempuan. Alamatnya Sukoharjo. Nah, kita langsung copy paste aja biar menyingkat waktu. Coba nomor 80806 sekian. Kita simpan. Dia akan berhasil dimasukkan dengan kode 3 dan langsung masuk ke database. Coba kita cek lagi perawat. Nah, dia sudah masuk ke tabel database perawat. Dan kita coba masukkan data kamar. Kita coba tambahkan nomor 4 dengan nama ruangan apa ya, buah naga misal ini permisalan. Dia akan masuk ke database ruangan dengan kode 4. Kita cek lagi dan dia udah masuk, dan semuanya itu sama termasuk obat, ini juga sama jalannya, cara kerjanya. Dan dia masuk. Kita cek bagian resep, di sini juga masuk. Dan kita akan sedikit jelaskan di bagian tabel prosesnya, itu tabel hasil diagnosa dokter. Kita coba masukkan, kita misal ada pasien dengan kode pasien 4 dengan pasien baru bernama Tata, umurnya 25 tahun, berjenis kelamin perempuan, alamatnya di Solo. Simpan. Di bagian tabel pemeriksaan kita akan mencari kode, kita akan menambahkan pelayanan pemeriksaan itu dengan kode 4. Terus kita cari dokternya, yaitu dokter misal dengan kode 3, dokter Oki, dan nama pasiennya 4, kode pasiennya. Dia akan langsung menampilkan Tata dengan diagnosa berat, tanggalnya 2020 07/22. Hasilnya kalau berat itu rawat. Kita simpan dahulu. Kita coba cari. Dia akan ditemukan dan kita lakukan tindakan. Dia akan langsung masuk ke rawat inap. Kita masukkan tambah kode inap. Bagian kode inap ini kita masukkan 3, kode 3 dengan ruangan yang belum di kode ruangannya 3. Kita cari coba nama ruangan jeruk, terus kode dokternya tadi 4. Kita cari
kita cari 3 terpaksa. Nah, terus pasiennya tadi 4, terus ada perawatnya, kita kasih perawatnya 5, 4, 3. Nah, tanggal masuknya tadi ya. Kita simpan, dia akan langsung masuk ke sini dan kita coba cari, kita coba cetak notanya, hasil pemeriksaan. Ketika dirawat, dia akan masuk ke menu cetak faktur transaksi. Kita coba cari kode inapnya tadi 03, maka akan menghasilkan tampilan transaksi seperti ini. Faktur klinik rumah sakit Duta Bangsa dengan sebagai layout pembuka kop suratnya dan ucapan terima kasih kop penutupnya. Kita bisa mencetaknya juga, itu akan langsung masuk ke menu print. Dan ini adalah sebuah sistem dari hasil pemeriksaan rawat inap. Dan untuk pemeriksaan rawat jalan, kita coba masukkan tambah data kode pemeriksaan yang itu 5, kita masukkan 5 dengan dokternya, kode dokter 4, 3. Tadi udah dengan nama pasiennya 4 Sal, terus kode diagnosanya ringan, tanggal periksa 20, ini untuk misal cek. Terus ini hasilnya rawat jalan. Kita simpan, terus kita coba cari bukan, kita lakukan tindakan, terus kita masukkan kode rawat jalannya. Kita masukkan 3, tambahkan dulu kode dokternya tadi 4 dengan kode pasiennya di 4 ya. Terus kode resepnya kita masukkan 2, panas terus tanggal periksanya 20, 12, kita simpan. Dan ini kita langsung masuk ke menu contoh, kita cari kode rawat jalannya tadi, kita cari, dan ini adalah hasil dari tampilan manufaktur cetak faktur dari transaksi. Mungkin ini adalah sistem dari sistem informasi pelayanan rumah sakit Duta Bangsa. Mungkin sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.